Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam jumpa lagi kita ya. Di sini kita langsung saja. Bagaimanakah kita supaya dapat mengetahui kaitan hal-hal fenomena yang seperti mungkin di bangunan, di gua-gua, di pegunungan, di hutan ataupun bukan. Yang inti daripada informasi orang, tempat-tempat tersebut yaitu penuh kemisteriusan atau tempat angker. Nah, apa kira-kira yang bisa kita dapat lakukan di tempat-tempat tersebut agar kita dapat mengungkap atau dapat mengetahuinya? Maka hal-hal jalannya adalah mungkin di sini bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit. Dan ingat, hal ini teruntuk bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan jati diri yang baik atau memiliki ketenangan perilaku pendirian yang baik. Oke, nah, lanjut. Satu, yang perlu kita ketahui bahwa apabila kita mau mengamalkan hal-hal apapun itu yang namanya termasuk pelajaran kaitan mungkin hubungan pelajaran sekolah dan lain-lain, perlu diingat penjagaan diri kita kaitan dengan hubungan supaya sehat, yaitu satu, jauhin kaitan konsumsi dengan yang namanya jenis alkohol. Kedua, jenis-jenis barang terlarang dan kontrol daripada hubungan konsumsi makanan dan minuman yang namanya berlebih yang berunsur kokain. Karena ingat, barang-barang tersebut yaitu dapat merusak jaringan jaringan organ jati diri kita sendiri, dan kita sakit tidak mempunyai kemampuan termasuk daya pikir yang ke hal-hal positif. Lanjut, bagaimanakah kita agar dapat mengetahui lokasi-lokasi yang kata orang tersebut, yang kata-kata orang, lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi-lokasi misterius? Bagaimanakah kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa lokasi-lokasi misterius itu cuma ada dua faktor kemungkinan menciptakan hal-hal fenomena di area tersebut, yaitu menjadi fenomena yang di luar nalar manusia, yaitu seperti gaib, angker, dan lain-lainnya, intinya yang sulit diketahui orang. Tetapi bagaimanakah supaya agar kita dapat mengetahuinya? Yaitu adalah sebagai berikut. Inti tadi sudah diberitahukan menyangkut hal jaga kesehatan, minuman, makanan, dan lain-lain. Lanjut, menjaga kaitan pembawaan diri supaya selalu bersikap kesederhanaan. Balik, jika kita bertujuan ingin mengungkap hal-hal fenomena di tempat-tempat yang informasinya kata orang tempat-tempat tersebut mengandung hal-hal misterius, maka halnya adalah sebagai berikut. Yaitu satu, kita mempersiapkan diri di dekat area lokasi tempat yang kita tuju atau tempat yang informasinya mengandung hal-hal gaib. Kita mempersiapkan diri di tempat tersebut dengan catatan. Satu, berhati dan pikiran yang baik, berniat baik. Kedua, berbaju yang baik, rapi. Dan ketiga, kita berada di lokasi tersebut duduk bersila. Dan kemudian berniat membaca surat Al-Fatihah pembuka. Kedua, memohon kepada Allah, ya Allah, bukakanlah misteri hal dunia akhirat kepada diriku. Ketiga, amalkanlah doa surat Al-Mulk, Allah ya'lamun kolak wahwal watibul kobir, Allah ya'lamun kolak wahwal watibul kobir, sebanyak 2212 kali. Ingat ya, posisi kesehatan diri harus dijaga supaya konsen terjalin penuh.
selesai kita membacakan 2212 kali, maka bisa kita ulang lagi. Intinya, entah sampai ke berapa Allah meridoin niat kita, maka Allah akan menunjukkan hal-hal fenomena di area tersebut. Yaitu fenomena apa yang ada di situ sesuai kejadiannya di lapangan. Kejadiannya di lapangan yaitu kita bisa melihatnya langsung segala hal. Lain-lain, jika kita ke tempat tersebut, intinya harus memberi salam. Harus memberi salam dan memberi penyampaian bahwa maaf, aku kesini semata-mata ingin mengetahui kaitan hal dunia dan akhirat. Bukan untuk lain-lain yang kaitan namanya sifat mengganggu atau sifat merusak yang ada di sini. Dasar daripada pengetahuan ya, untuk dasar daripada pengetahuan. Insya Allah, jika amalan-amalan tersebut kita sanggup dapat jalankan, maka dunia yang namanya fenomena gaib di area tersebut yaitu mampu akan kita lihat dengan seterang-terangnya. Apa yang ada terkubur di area-area tersebut, seperti mungkin itu bekas makam ataupun ada benda-benda pusaka, kita akan mampu melihatnya, termasuk kaitan barisan fenomena-fenomena makhluk astral yang ada di seputar situ, itu mampu kita lihat. Bahwa ingat, golongan makhluk astral yang namanya berada di lokasi-lokasi yang informasinya lokasi-lokasi angker tersebut, itu adalah golongan makhluk-makhluk daripada perwujudan orang-orang yang sebelumnya sering juga ke tempat itu, kemudian sudah sampai meninggal, dan kemudian arwah-arwah mereka lah yang ada di seputaran situ, termasuk kaitan turut mempertahankan kemisterian tempat tersebut. Namun apabila jika kita berhasil mengungkapnya dan kita memiliki ketabahan hati yang cukup tinggi, maka insya Allah tempat angker tersebut akan bisa menjadi tempat biasa, tidak angker lagi. Adapun hal-hal lain yang perlu kita tambahkan, yaitu jika tempat angker tersebut mau netral daripada hubungan penampakan fenomena gaib agar hilang, yaitu cukup ambil air segelas atau katakanlah semangkuk, kemudian bacakan surat Al-Qadr 1000 kali, dan kemudian percikan di area-area yang namanya tempat angker. Insya Allah tempat angker tersebut itu akan menjadi netral, karena tempat angker tersebut intinya kehadiran kita yaitu bukannya menantang tapi membenarkan bahwa tempat angker itu yaitu bisa angker kaitan dengan penampakan orang yang sebelumnya terlanjur hanyut ke kaitan daya pikir yang tidak baik, tidak sesuai di area-area tersebut. Itulah golongan barisan arwah-arwah mereka yang menjadikan tempat tersebut semakin berfenomena gaib dan lain-lainnya. Nah, ingat, sekali lagi ingat, pembawa kajian ini atau pembawa amalan ini, saya peringatkan, harus berdaya pikir dan mental yang kuat. Karena ingat, amalan ini yaitu akan berefek, dapat mengakibatkan lingkungan lain-lainnya, yaitu minta maaf dari kaum Hawa yang berlemah iman, akan mudah jatuh ke tangan setiap siapapun yang memiliki ajian ini. Akan mudah jatuh ke pelukan pengamal ajian ini. Jadi ingat, bukan itu yang kita tuju, tetapi ketabahan ke alam fenomena gaib segalaan
ataupun tuntutan ilmu apapun tak lepas daripada hubungan adanya rintangan ataupun godaan. Jadi kita harus tabah dan berkontrol jati diri yang tinggi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah rahmat Allah masih selalu menyertai kita semuanya. Insya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.